Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Alek dari BUMDes Susukan, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Dan di samping saya ini ada Pak Ade selaku Direktur BUMDes Susukan, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Ya, jadi video ini dibuat dengan tujuan memberikan informasi kepada seluruh warga Susukan pada khususnya dan umumnya pada subscribe yang ada, dan jangan lupa dipencet subscribe-nya dan dipencet loncengnya. Insya Allah kedepannya video ini menjadi media sebagai informasi-informasi, kegiatan-kegiatan dan program-program yang akan BUMDes kita lakukan ya. Untuk video ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Ade selaku direktur terkait beberapa usaha yang saat ini sedang diprogres, dibuat sedemikian mungkin untuk membantu para warga Susukan. Yaitu adalah sebuah media aplikasi yang akan membantu setiap orang mendapatkan kesempatan ya Pak Ade ya, kesempatan untuk mendapatkan penghasilan pundi-pundi rupiah yang mungkin nggak banyak orang pikirkan, tapi insya Allah BUMDes dengan segala macam keterbatasan kita progres hal itu semua. Oke, kita langsung aja ngobrol-ngobrolnya. Kita ngobrol dimulai dari latar belakang kita bentuk aplikasi ini ya. Jadi aplikasi ini dibentuk pastinya punya latar belakang. Dalam posisi COVID saat ini kita punya keterbatasan yaitu sumber penghasilan. Banyak orang yang diberhentikan bekerja dari pekerjaannya pastinya, terus kemudian jadi pengangguran. Mohon maaf, akhirnya patah semangat ya, seolah-olah tidak memiliki lagi masa depan. Kita pernah beberapa ketemu dengan warga, harapan apa yang mereka inginkan dari BUMDes, peran BUMDes Susukan ini salah satunya adalah membuka lowongan pekerjaan dan membuka peluang usaha. Banyak orang berpikir untuk berusaha harus punya modal. Pasti itu ya, pasti. Kemudian setelah punya modal katanya harus punya tempat, dan tempat itu harus di pinggir jalan, harus murah, dan harus laku. Nah ini kan mencari tempat yang murah, rame, strategis, terus laku, ini bertolak belakang dengan ilmu ekonomi ya. Di mana-mana kalau tempatnya murah, tempatnya bagus, strategi, pembelinya banyak, biasanya tempatnya mahal ya. Nah, ini yang jadi masalah seperti ini. Oke. Lalu kami para direksi BUMDes memikirkan hal itu, mengambil satu buah solusi, mungkin tidak sempurna ya, tapi insya Allah ini bisa membantu. Keinginannya kan seperti ini, setiap orang bisa membuka usaha. Setiap orang bisa membuka usaha, syukur-syukur bisa menumbuhkan lapangan pekerjaan. Jadi kalau ada orang buka usaha, terus kemudian ada orang yang ikut bekerja. Nah ini kan yang kita harapkan seperti itu, Nah informasi di media ini sengaja dari tim direksi kita sepakati untuk membuka informasi ini ke masyarakat, khususnya di warga Susukan. Kita berangan-angan ya Pak Ade waktu itu ya, kita berangan-angan orang bisa buka usaha tanpa perlu membuka toko atau lapak atau warung di pinggir jalan yang notabene harus bayar mahal. Kemarin kita survei itu sekitar 10 sampai 15 juta ya. Satu tahunnya.
bisa dibayangkan orang mau buka usaha harus menyiapkan uang 15 juta. Belum meja, belum dan yang lain-lain. Propertinya, belum modal bahannya. Nggak kepikiran aja kalau BUMDes harus mengeluarkan dana segitu besarnya hanya untuk membantu. Dan berapa banyak yang bisa kita bantu. Oke. Akhirnya kesepakatan kita adalah mensurvei dan menstudi alternatif. Maka keluarlah sebuah ide pembuatan aplikasi ataupun bekerja sama dengan aplikasi yang memang bisa mengakomodir harapan kita ini. Maka keluarlah aplikasi yang bisa kita ajak kerjasama, bahkan nanti ke depannya ini akan menjadi proses akuisisi aplikasi itu sendiri ke BUMDes Susukan. Dikala waktu yang sudah ditentukan kerjasama kita, maka aplikasi ini sepenuhnya operasional. Aplikasi ini menjadi hak miliknya BUMDes atau menjadi hak miliknya Desa Susukan. Dalam hal ini karena BUMDes ini sendiri adalah milik Desa Susukan, milik warga, milik kita semua, ya. Tapi untuk saat ini dengan keterbatasan yang ada, kita coba untuk mengkalkulasi biayanya secara kerjasama atau berbagi sharing termasuk permodalannya. Nah, kita contoh berpikir seperti ini aja. Bagaimana seseorang yang diam di rumah, yang hanya punya keahlian, anggap hanya punya keahlian mengecat, sebelumnya pernah bekerja di sebuah kontraktor dan memang pekerjaan dalam membangun, ya. Pembangunan atau pengecatan dan yang lain-lain, terus putus hubungan kerja sama kontrak kerjanya, jadi pengangguran. Apa yang bisa dilakukan? Ya tentunya keahlian dia sebagai pengecat, ya, tukang mengecat. Ya, dengan aplikasi ini dia bisa mempromosikan dirinya sendiri. Saya yakin di wilayah yang luas ini, yaitu Desa Susukan, banyak orang yang membutuhkan tenaganya. Ya, tapi keterbatasannya kan teriak, kurang promosi. Lalu bagaimana bisa mempromosikannya? Maka melalui media aplikasi ini. Jadi dengan dia masuk di dalam aplikasi ini, dia cuma tinggal bilang, saya punya keahlian mengecat, saya punya keahlian benerin genteng bocor, saya punya keahlian benerin pagar dan yang lain-lain. Dia bisa dipilih oleh warga kita sendiri. Jadi tukangnya orang Susukan, ya, terus pelanggannya atau orang yang membutuhkan jasanya adalah orang Susukan juga. Nah, ini orang yang memiliki keahlian profesi. Kemudian orang yang memiliki keahlian cuma masak. Saya cuma masak. Bisa apa saya? Saya ingin buka warteg, buka restoran, buka rumah makan di depan. Tapi biayanya mahal. Ya, biayanya mahal. Tadi kita pernah survei 15 juta. Belum meja dan yang lain-lainnya. Dari mana dana? Pinjam bank. Ya, kalau bisa tahan diri dulu lah. Kondisi seperti ini tahan diri dulu. Dia tetap bisa menjual produknya dia, keahliannya dia dengan cara mengikuti atau memiliki akun di aplikasi ini. Dia tinggal sampaikan menerima jasa masak atau menerima pesanan. Dia bisa memosting jualan sayur asem, sayur sop, rendang, apalagi lah makanan bahkan nasi uduk, liwet dan yang lain-lain. Dia bisa kok memosting itu, dan postingannya itu atau iklannya itu akan dilihat oleh seluruh warga Susukan. Dan kalau rezekinya, insya Allah di warga Susukan ini membutuhkan produknya dia tinggal pencet saja pesan. Dia itu tinggal menghubungkan. Artinya aplikasi ini dijadikan sarana menghubungkan orang yang memiliki keahlian, orang yang memiliki produk dengan pelanggan, dan itu sama-sama orang Susukan. Apalagi contohnya sebuah keluarga yang hanya punya kebun, ya. Di Susukan masih banyak yang punya kebun, punya kebun, nggak punya keahlian lain, coba bercocok tanam.
Ya, anggap saya adalah seorang warga Susukan yang memiliki kebun, dan di kebun saya ini berbuah pohon pisang ya, pisangnya berbuah pisang ya, pisangnya dipanen, dipoto, diposting, dan orang Susukan langsung melihat, seluruh Susukan bisa melihat dan langsung membeli. Dan kita akan berusaha untuk mengedukasi, belilah produk-produk lokal Susukan Ya. Ngapain harus beli sekedar pisang ke pasar, ke tempat lain, kalau warga Susukan sendiri sebenarnya punya. Gitu. Hanya keterusan, kalau sekarang saya butuh pisang Kemana ya, gitu, yang kepikiran sama saya adalah ke pasar, kalau nggak ke depan jalan raya depan, dan itu belum tentu orang Susukan. Tapi kalau orang Susukan ya, kita coba kita akomodir. Anggap saya punya labu, ini salah satu contohnya. Ini dapat dari kebun sebelah. Ini apa namanya, waluh atau labu. Oke, baru metik. Pilihannya pilihannya dua. Saya masak sendiri atau saya jual lagi. Nah, kalau saya dalam posisi lagi butuh uang, saya nggak tahu saya menghargai ini berapa. Nggak usah mikir. Saya butuh uang, udahlah saya jual 20.000. Saya foto ini, saya masukkan ke dalam akunnya saya posting, dan itu akan terlihat oleh seluruh warga Susukan. 20.000. Dan kalau rezeki, di menit yang sama ada warga Susukan yang membutuhkan ini, dan langsung saya dapat 20.000-nya. Itu salah satu contohnya. Apalagi saya suka masak di rumah, jadi nggak masak. Setelah masak, masakannya jadi, posting foto, jepret, kirim ke aplikasi. Di aplikasi hitungan detik, dipoto, diklik, langsung tersebar ke seluruh warga Susukan. Itu untuk orang-orang yang membutuhkan pendapatan, Pak Ade. Lalu bagaimana dengan saya orang yang masyarakat bukan sebagai pembeli. Ya, saya masyarakat sebagai pembeli. Saya warga Susukan. Saya lagi butuh gorengan nih, itu tinggal buka. Dan ada masyarakat lain yang memang dia memposting keahliannya bikin gorengan di rumah. Betul. Kita langsung pencet tes, saya pesan 20.000. Mungkin saja gorengan itu belum ada sebenarnya, dadakan akhirnya, nggak ada masalah. Tinggal kita tulis, pesanan gorengan ini akan jadi dalam setengah jam. Saya tinggal buka kulkas, masak, kirim. Siapa pengirimnya? Nah, ini berbuah hasil terhadap tujuan yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Siapa kurir pengirimnya? Kurir pengirimnya adalah teman-teman bapak-bapak ojek yang ada di Desa Susukan. Mereka akan punya akun sebagai kurir, sebagai driver. Oh, harus ngambilin gorengan. Oh, harus ngambilin labu ini. Ongkosnya Rp7.000. Ya, ongkosnya kurang lebih Rp7.000. Minimum ya. Minimum. Karena ruang lingkup Susukan itu hanya mengirimkan paling cuma dari A ke B, itu nggak jauh, nggak nyampe 3-5 kilometer, enggak, paling 1 kilometeran. Dan worth it lah, artinya sangat masuk banget. Sekali pengiriman 7.000 gitu, kayaknya lebih murah lah. Lebih murah gitu. 7.000 2 kali balik. Kalau mau repot ya nggak usah pakai driver misalnya, mereka datang ke situ, kamu mau repot, kayaknya sebanding dengan 7.000 minimum itu ya Bu. Maksudnya pemirsa itulah gitu. 7.000 itu minimum, tergantung target ya, sudah tergantung jarak itu juga, karena kita bisa lebih jauh ya, agak lebih tinggi ya Pak. Kalau yang pesannya ternyata orang desa sebelah, mungkin lebih dari 7.000 ya Pak ya. Jaraknya pasti lebih jauh lagi ya. Iya, kayak gitu, karena aplikasi kita kita ngeblok sih sebenarnya. Kalau kita udah download di Play Store, itu ternyata usernya juga posisinya lagi di luar desa kita,
Itu bisa juga ya. Bisa juga. Artinya di luar dari desa Susukan juga bisa melakukan pemesanan terhadap produk-produk warganya Susukan ya. Betul. Nah, ini bagus, ini bagus. Nah, itu banyak tamu yang datang ke Susukan, dia mau pakai driver kita, mau pakai driver Susukan, dia install aplikasi kita. Nah, aplikasi kita itu terbawa keluar. Nah, kalau semua order di sana ada driver, mungkin kalau ada driver di sana, kita secara tidak sadar kita memperluas diri dengan istilahnya sistem paralel dari mereka aja sih sebenarnya kayak gitu. Nah, itu bisnis yang menguntungkan nih buat istilahnya Susukan gitu. Istilahnya prospek banget. Terus tapi ya harus diimbangi dengan sedemikian mungkin yang daftar UKM-nya adalah atau yang daftar sebagai pelaku usahanya adalah orang Susukan. Orang Susukan, ya. Prioritasnya Susukan ya. Pembelinya sedemikian mungkin bukan hanya orang Susukan saja, tetapi dari luar Susukan juga. Ya. Tapi pelaku usahanya kita prioritaskan saat ini adalah orang Susukan ya, warga Susukan. Jadi di kita ini kan masih banyak warga kita yang hanya sekedar bertanam cocok singkong ya. Butuh uang, cabut singkong, foto, kirim singkongnya. Kalau mau olah, bikin keripik, bikin apa, posting, kirim. Ya. Kalau seandainya saya keahliannya cuma hanya bisa ngurut gitu, nah, bisa, kayak gitu. Jadi istilahnya di sini jadi media, istilahnya mengiklankan diri gitu kan. Promosikan ya. Promosi terapis apa gitu kan, tukang urut atau apa, posisi di mana, mau dipanggil apa sistem panggilan atau istilah datang sendiri kalau apa situ. Nah, ini humble sih ya kan, istilah kita bisa kolaborasi sama mereka. Kalau gitu. seandainya saya ex dari kerja di pabrik, keahliannya cuma ngejahit ya, kira-kira saya bagaimana nih mempromosikan diri? Apa bisakah saya cuma memosting diri lalu jasa menjahit gitu kan? Saya kan banyak di warga Susukan itu yang sletingnya masih pada jebol nih. Bisa ada jahit panggilan ya? Bisa. Gitu ya? Gitu. Mantep banget berarti aplikasi ini. Sebenarnya daya hayal mereka itu bisa kita tampung. Ya, gitu. Imajinasinya semuanya bisa kita handle semua ya di aplikasi ini ya. Nah, apalagi istilahnya kita kan dari pertama kita munculkan aplikasi ini, gimana caranya uangnya anak orang Susukan itu nggak lari kemana-mana. Tapi orang luar uangnya masuk ke Susukan. Iya. Dari Susukan untuk Susukan gitu. Siap, mantap. Uangnya orang Susukan buat membeli produk-produk Susukan. Ya. Gitu. Selama ini kan istilah orang Susukan itu buang duitnya di desa sebelah, Depok. Mual Depok. Gitu. Iya. Iya. Bogor sendiri sana kan jauh gitu. Padahal cuma sekedar buat nyuci mobil ya. Iya. Lari ke sono ya. Padahal di kita ada. Sebenarnya ada. Cuma karena nggak tahu aja. Ya itu karena kurang keliling Susukan. Nah, mereka kan istilah nggak punya waktu. Dan sekarang melalui aplikasi ini bisa keliling Susukan. Melalui aplikasinya. Aplikasi. Oh, ternyata tetangga sebelah ini jualan baju loh. Karena dia punya toko di Tanah Abang. Betul. Dia tinggal pesan nanti ngambil di sini gitu ya. Iya, lebih cepat daripada istilah kayak harus pergi ke Tanah Abang. Konten-konten yang lain tuh, istilah aplikasi-aplikasi yang lain butuh emang biaya kirim pasti ada gitu. Tapi biaya kirim biasanya kurir. 7.000 tadi kan? Iya kan, kurir doang kan. Kurir doang. Tapi kalau yang lainnya kan menunggu 2 hari, 3 hari, 4 hari proses barang kirim kan ya gitu kan. Pakai si JJ. Ya, begitulah. Si JJ ya, gitu kan. Itu. Nah, nanti kalau dari Susukan ke Susukan butuh 1 hari. Jadi gitu ya. Kita reorder dulu gitu. Oh, ini pesan ini. Oke, Pak, barangnya besok ready. Langsung dikirim. Nah, itulah. Jadi istilahnya murah, cepet ya. Cepat gitu. Dan kita juga punya sebenarnya branding yang oke sebenarnya. Gitu ya, iya. Kan? Saya tuh pernah jadi saya pernah main ke sebuah apa ya?